warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu bersama saya di sini untuk berbagi praktik baik kepada rekan sejawat. Nah, pada kegiatan pagi hari ini, sebelum saya memaparkan hasil daripada praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah kita, saya ingin meminta Bapak Ibu sekalian untuk berdiri karena saya akan mengenalkan jingle 7 jurus BK hebat kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menambah situasi. Mengenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi 7 jurus BK hebat ini yang telah saya dapatkan selama pelatihan Cakasda di Provinsi Jambi kemarin, itu 7 jurus BK hebat ini itu merupakan jurus-jurus yang harus dimiliki oleh seorang guru BK. Nah, 7 jurus BK hebat ini itu juga merupakan salah satu bentuk program dari pemerintah kita yang pada 7 jurus BK hebat ini itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, mulai dari jurus pertama, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Itu ditunjukkan kepada siswa. Sedangkan jurus keenam, membangun kolaborasi dan menata situasi, itu kepada sistem. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pada kegiatan pagi hari ini saya akan memaparkan hasil daripada praktik baik saya kepada peserta didik saya, yang mana pemaparan tersebut dan juga kegiatan yang saya lakukan itu saya mengambil 2 jurus. Yang pertama, jurus kenali potensi, kemudian yang kedua itu jurus keempat, menjaga konsistensi. Penjelasannya, supaya mendapatkan hasil ujian yang sama, yang adil, jadi semuanya silahkan panjat pohon. Nah, di sini kita asumsikan saja hewan-hewan yang ada di dalam gambar ini itu merupakan siswa. Sedangkan yang berbicara seperti itu adalah kita selaku guru. Nah, boleh Bapak Ibu guru amati terlebih dahulu, kemudian nanti saya akan bertanya berdasarkan pengamatan tersebut apa yang bisa Bapak Ibu guru simpulkan. Setelah mengamati gambar tersebut, saya ingin bertanya kepada boleh Pak Daniel dulu yang mau menyampaikan pengamatannya. Baik, dari hasil gambar yang saya lihat, itu ada seorang pelaku kebun binatang memberikan amatan kepada berbagai macam hewan. Iya. Itu ada anjing, anjing laut, ikan, gajah, penguin, monyet, dan burung. Iya. Nah, di sana dikatakan bahwa pelatih itu meminta mereka untuk memanjat sebatang pohon. Yang dimana kita bisa amati hanya satu hewan yang mampu memanjat. Semua mungkin bisa mencoba, semua dapat mencoba, namun hanya satu yang berhasil. Nah, jadi saya amati bahwa kalau di ibaratkan ke pendidikan, kalau kita menerapkan sistem seperti ini, tentu semua siswa tidak akan mampu melewati tantangan itu. Karena setiap ujian yang diberikan hanya terfokus pada satu manusia atau satu hewan, kalau kira-kira. Itu menurut saya. Seperti itu. Bapak Ibu ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Boleh, Bu Yuni. Oke, yang saya amati tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Daniel,
memiliki instingnya untuk memanjat pohon. Nah, contohnya seperti kera. Kera dia memiliki kemampuan bahwasanya dia bisa memanjat pohon lebih baik daripada teman-teman yang lainnya. Namun dari yang lainnya juga dia memiliki kemampuan, walaupun dari segi potensinya mereka berbeda dengan kera. Seperti itu. Si mereka yang berbeda-beda, ada yang lebih suka dalam bentuk praktek, ada yang lebih suka mungkin dalam bentuk video, maka yang bisa mencapai tujuan daripada tugas tersebut itu hanya beberapa siswa yang memiliki potensi di bidang itu. Aspek pembelajaran terdiferensiasi. Nah, pada aspek pembelajaran terdiferensiasi itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama konten, proses, kemudian produk. Nah, konten ini itu biasanya dalam bentuk apa yang dipelajari oleh peserta didik. Contohnya, peserta didik memiliki literasi tinggi. Nah, peserta didik yang memiliki literasi tinggi itu diberikan teks analisis, sedangkan peserta lain itu diberikan ringkasan atau dalam bentuk video. Nah, pada kegiatan kemarin saya melakukan asesmen kepada masing-masing siswa kita di kelas, masing-masing peserta didik kita di kelas. Nah, ini salah satu sampel daripada kelas 10 yang saya ambil kemarin Bapak Ibu, yang mana melalui asesmen tersebut itu kita dapat mengetahui masing-masing gaya belajar pada peserta didik kita. Yang mana pada kelas 10 ATR itu terdiri dari 12 orang visual, 1 orang auditori, kemudian yang ketiga itu ada 8 orang yang memiliki gaya belajar kinestetik. Asesmen yang saya lakukan, ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru sekalian, adakah Bapak Ibu guru yang sudah menerapkan pembelajaran terdiferensiasi kepada peserta didik kita? Boleh Bapak Ibu? Sudah? Nah, boleh saya tanyakan kepada Bapak Ibu, dalam pembelajaran kelas bagaimana cara Bapak Ibu menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, kemudian bentuk-bentuk produknya itu seperti apa? Boleh? Boleh Ibu? Jadi di kelas saya, ini khususnya di mata pelajaran biologi, saya sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi. Di mana dalam konten, nah itu di situ saya mengawali dengan ini asesmen diagnostik. Jadi saya mengetahui anak-anak mana yang larinya ke gaya belajarnya. Dia banyak minatnya di visual dan auditori. Saya menggunakan video pembelajaran, kemudian menggunakan audio kayak gitu, mendengarkan kayak gitu ya. Kemudian yang kelompok yang B yang sedang itu saya berikan yaitu 2 konteksnya, yaitu berupa video dan audio. Kemudian dalam proses diferensiasi di mana anak-anak saya berikan kebebasan sesuai dengan minat belajar mereka. Nah, anak-anak yang sebelum ke visual dia akan memahami dengan konteksnya tersebut. Kemudian yang auditori dia juga akan memahami dari videonya tersebut. Dan kinestetik itu mereka menggunakan gaya belajar seperti bermain kayak gitu. Lainnya saya berikan kebebasan. Ada berupa poster, ada berupa video dan audio, dan kinestetik dia berupa seperti lembar kertas seperti poster kayak gitu. Nah itu Bu yang saya lakukan di novel saya. Baik Bapak Ibu, ini ya, jadi apa yang dilakukan Bu Yeni itu sudah benar. Itu merupakan proses pembelajaran terdiferensiasi, yang mana dalam proses pembelajaran itu disesuaikan lagi kepada potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Supaya apa? Supaya potensi itu berkembang, kemudian pada jurus keempat yang telah saya lakukan. Nah, dalam pelaksanaan jurus keempat yaitu jaga konsistensi. Nah, seperti saya ingin bertanya sama Bapak Ibu guru, ketika Bapak Ibu guru yang biasanya tidak terbiasa olahraga,
Namun pada suatu hari Bapak Ibu guru dipaksa untuk ayo kita olahraga, ayo kita jogging. Apa yang Bapak Ibu guru rasakan? Malas, Paksa itu jadi rasa malas itu ya. Nah, apa bedanya ketika Bapak Ibu guru sadar, oh manfaat olahraga itu baik untuk tubuh? Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika memang hal tersebut tumbuh dari kesadaran Bapak Ibu itu sendiri? Lebih bersemangat. Nah, jadi dalam konteks menjaga konsistensi kepada siswa itu perbedaannya ada di sini Bapak Ibu. Kan anak-anak saya panggil ke dalam lab, saya bawa micellar water, kemudian saya hapus lipstik anak-anak tersebut. Nah, mungkin dalam 1 minggu anak-anak tidak memakai lipstik, akan tetapi pada minggu kedua anak-anak kembali lagi menggunakan lipstik. Nah, itu salah satu contoh bentuk apabila konsistensi ini itu terjadi paksaan di dalamnya. Kamu itu masih muda, pakai lip balm boleh, itu untuk menjaga kesehatan gigi kamu. Tapi lipstik belum waktunya kamu menggunakannya. Lipstik kalau kamu di luar tidak apa-apa, tapi ketika kita di sekolah pakai sewajarnya saja. Awalnya anak-anak memang masih menggunakan akan tetapi lebih tipis. Nah, lama-kelamaan setelah dia melihat teman-temannya, berkuranglah lipstik yang dipakainya. Bahkan ada beberapa siswa, beberapa anak-anak kita yang tidak lagi memakai lipstik. Hasil asesmen yang saya gunakan pada peserta didik kita di kelas 12, yaitu saya melakukan asesmen mengenai cara mengatur pola tidur. Nah, yang mana pada kegiatan tersebut itu sebelum saya menjelaskan materi kepada peserta didik kita, kepada anak-anak kita, saya sudah memberikan lembar. Apa sih yang mereka lakukan 1 minggu sebelum hari ini? Bagaimana jadwal tidur mereka 1 minggu sebelum hari ini? Dan ternyata banyak anak-anak kita yang tidur cukup larut malam. Ada yang jam 12, bahkan ada yang sampai jam 1. Nah, apa yang terjadi ketika mereka tidur terlalu larut? Di sini anak-anak banyak menulis. Rasanya capek, badan lelah, kemudian juga tidak fokus. Untuk memperbaiki pola tidur, apa saja yang harus kita lakukan? Setelah saya memberikan pemaparan itu, anak-anak saya berikan 1 lembar lagi, yaitu tabel perencanaan tidur mereka. Lalu di pukul 5 pagi. Dan hal itu saya pantau selama 1 minggu, kemudian anak-anak mengisi lembar pertanyaan yang ada di bawahnya, yang mana setelah melakukan penjadwalan tidur, anak-anak mulai merasakan manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Ini ditulis sama anak-anak. Yang pertama, badan jadi fit, kemudian fokus, moodnya membaik, kemudian juga yang awalnya sering gampang terlambat, karena mereka sudah mulai terbiasa untuk bangun pagi, mereka jadi tidak terlambat lagi. Nah, ini adalah pemaparan dari hasil yang telah saya lakukan selama proses OJL 2 atau penyebasan kepada peserta didik kita. Dan pemaparan tersebut ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya atau masih belum mengerti nih mengenai pembelajaran terdiferensiasi ini seperti apa, boleh kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Boleh, Ibu. Saya tertarik dengan tadi asesmen schedule ya. Iya. Tidur tadi dikaitkan dengan materi pembelajaran materi. Yang sering saya dapatkan di kelas itu memang materinya itu saya mengikuti buku paket itu saya sampaikan di kelas. Oh, ternyata anak-anak ini justru lebih
jelaskan kembali pemaparan ulang kepada anak. Oh, baik. Oke, ini ingin saya tanyakan dari kajian materi tadi sangat menarik gitu ya. Ini untuk berfungsi secara jitu untuk mengubah rasa kesadaran siswa. Oke, Bapak. Nah, memang dilema kita sebagai seorang guru itu pasti terpatok kepada cara awal kita, yaitu harus ada paksaan kepada peserta didik kita. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwasanya terkadang dari awal paksaan tersebut itu bisa menurunkan kesadaran diri kita. Ada beberapa hal yang memang harus dipaksakan di awal. Anak yang terlambat itu bisa kita berikan atau kita ajak anak-anak yang sering terlambat itu tadi, Bapak, kita kumpulkan di dalam satu ruangan, kemudian kita berikan tontonan motivasi kepada anak-anak tersebut. Yang mana contohnya kita berikan tontonan mengenai pengusaha. Nah, mulai dari kebiasaan pengusaha tersebut, bagaimana dia mengembangkan usaha tersebut. Berarti kan ada kedisiplinan di situ. Contohnya mulai dari kedisiplinan dia terbiasa bangun pagi dan juga hal-hal lain supaya bisa mencapai kepada kesuksesan itu tadi. Apa sih yang dapat kamu ambil dari video tersebut? Kemudian bagaimana kamu bisa menerapkan itu pada dirimu? Jadi kan otomatis anak-anak akan berpikir nih, oh, untuk mencapai suatu kesuksesan itu kita dimulai dari hal-hal kecil. Contohnya bangun pagi, Bu. Nah, bagaimana saya membiasakan diri saya supaya bangun pagi? Nah, itu nanti boleh Bapak, Ibu guru berikan pertanyaan-pertanyaan runtut lainnya. Jadi nanti setelah anak-anak ini mengisi lembar tersebut, boleh kita pantau anak-anak kita. Kamu sudah menulis ini, bisa nggak Ibu minta kamu coba terapin nih dalam waktu 1 minggu ini? Ibu pengen lihat nih, setelah kamu melakukan itu, apa sih yang kamu rasakan pada diri kamu? Perubahan apa yang kamu rasakan? Jadi di sini kan anak-anak sudah mulai tumbuh berkesadarannya. Kalau saya ingin seperti ini, maka saya harus melakukan ini. Ini yang harus saya lakukan. Jadi konsepnya tidak ada paksaan pada diri anak-anak tersebut. Guru, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya dan juga menghadiri praktik baik yang sudah saya lakukan. Saya akhiri kegiatan tersebut dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.